Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat kudus kepunyaan Tuhan, mari kita bersama-sama memasuki peribadatan kita di Minggu Palmarum 2021 saat ini. Hari ini kedatangan Tuhan Yesus di Yerusalem disambut dengan sukacita dan sorak-sorai. Betapa tidak, penindasan yang begitu lama dirasakan dan penderitaan yang begitu berat dialami umat seakan akan segera berakhir. Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kedatangannya tidak menunggang seekor kuda perang, melainkan seekor keledai muda. Bukan karpet merah alasnya berjalan, melainkan hanya hamparan kain dan pakaian. Bukan dengan umbul-umbul dan bendera perang. Ia disambut, melainkan dengan ranting daun palem. Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Tanpa sadar, kedatangannya bukanlah untuk menghancurkan, melainkan untuk memulihkan. Kehadirannya bukan untuk membebaskan umat dari keterjajahan politik duniawi, melainkan membebaskan dari kuasa dosa dan maut. Kedatangannya bukanlah untuk mengalahkan, melainkan untuk memberikan keselamatan secara utuh di bumi seperti di surga. Hosana, selamatkanlah kami sekarang ini. Kusongsong bagaimana ya Yesus datangmu. Kidung Jemaat 85 bait pertama dan kedua. Saudara-saudara yang terkasih, ibadah Minggu Palma pada hari ini kita sucikan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Oleh karena itu, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus kiranya ada pada saudara sekalian. Amin. Amin, amin, amin. Saudara-saudara, dalam situasi penuh beban dan penderitaan, semua orang berharap akan adanya pembebasan. Bukan hanya berharap, melainkan juga memaksakan terwujudnya harapan tersebut. Sayangnya,
alih-alih menuntut dan memaksa diri sendiri untuk mewujudkannya. Mereka menuntut dan memaksa orang lain untuk mewujudkannya. Disinilah keberanian Tuhan Yesus untuk menderita, bahkan menderita sampai mati, menjadi begitu bermakna bagi penyelamatan semesta secara seksama. Kami percaya dan berharap pada Tuhan. Saudara, mari kita bersama-sama mengangkat litani dari Mazmur 118 ayat 1 sampai 2, dilanjutkan ayat 19 sampai 29. Jemaat bagian yang masuk. Nyanyian puji-pujian. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata, Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran. Aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan. Orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menjawab aku. Dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, Telah menjadi batu penjuru. hal itu terjadi dari pihak Tuhan. Suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dalam rumah Tuhan. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah. Allahku Engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan Engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari kita bersama-sama akan memuliakan Tuhan dengan pujian Kidung Jemaat 169 bait pertama sampai kedua, memandang salib Rajaku. Memandang salib Rajaku yang mati untuk dunia, ku rasa hancur jongkaku dan harta hilang harganya. Tak boleh aku bermegah selain di dalam salib-Mu. Ku buang nikmat dunia demi darah-Mu yang kudus. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang senantiasa dikasihi oleh Tuhan, bagi setiap kita yang dengan sungguh-sungguh mau menyatakan pengakuan dosa kita serta menyesali di hadapan Tuhan, Tuhan berkenan untuk menyatakan anugerah pengampunannya, sebagaimana dinyatakan di dalam surat Filipi 2
ayat 5 sampai 11. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikianlah berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Baiklah, saatnya kita akan memuliakan Tuhan dengan persembahan kita. Saudara-saudara, mari kita naikkan syukur kita dengan memberikan persembahan yang telah kita siapkan dari rumah kita masing-masing. Sebagai dasar firman Tuhan yang menjadi dasar kita mempersembahkan pada saat ini terambil dari surat Korintus yang kedua, bab 8 ayat 12 yang demikian. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima, kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Mari dengan apa yang ada pada diri kita dan dengan segenap sukacita kita akan menghantarkan persembahan kita dengan iringan Kidung Jemaat nomor 450, bait pertama sampai kedua. Hidup kita yang benar. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergemar, janganlah tekebur, dalam susah pun senang, dalam segala Saatnya kita akan mendudukkan kepala kita, memanjatkan doa syukur dan epiklese. Tuhan, terima kasih Engkau hadir di tengah-tengah kehidupan kami, di pusat kehidupan kami.
sebagai Kristus yang akan menebus kami dan telah menebus kami. Dan dengan itu kami memperoleh anugerah keselamatan yang membawa pengharapan dan kekuatan di dalam menjalani hari-hari kami di tengah dunia ini. Dan ada banyak berkat kehidupan oleh karena rahmat-Mu yang agung itu. Karena itu ya Allah, kami datang mengucap syukur. Kami berterima kasih atas segenap kemurahan yang telah tercurah dari-Mu kepada hidup kami. Bahkan yang terindah karena Engkau telah memperbarui kami, manusia yang tak layak, menjadi sesuatu yang agung mulia di tangan Tuhan untuk menyatakan karya keselamatan yang dari Tuhan. Oleh karena itu Bapa, kami datang dengan persembahan ini, kiranya Engkau layakkan kami semuanya. Demikian pula kiranya Engkau layakkan persembahan kami semuanya. Terimalah Tuhan, pakailah di dalam karya penyelamatan-Mu, terkhusus melalui pelayanan jemaat-Mu di tempat ini. Supaya pada akhirnya Tuhan, semakin hari melalui kehidupan kami, pelayanan gereja-Mu ini, kemuliaan nama Tuhan semakin banyak dilihat, dirasakan, dan dialami oleh banyak orang. Terutama pada saat-saat ini Tuhan, kami sungguh masih tetap bergumul dengan luar biasa atas pandemi virus COVID yang masih tetap menggejala pada saat ini. Kiranya Tuhan tetap memampukan kami untuk melakukan panggilan ibadah kami di dalam keterbatasan ini, bahkan memberikan keberanian kami untuk mengambil bagian di dalam pengorbanan, penderitaan sebagaimana Kristus demi mewujudkan keselamatan di tengah-tengah kondisi sakit penyakit pada saat ini. Berkati semua orang kudus kepunyaan Tuhan, berkati gereja-Mu dan semua hamba-hamba-Mu yang terpanggil untuk melakukan kasih pelayanan di tengah-tengah kondisi ini. Dan tidak lupa bagi para pemimpin bangsa kami dan pemerintah kami yang saat ini pun sudah melakukan tahap yang baru di dalam program vaksinasi. Kiranya Tuhan ini menjadi cara Tuhan yang secara nyata bisa kami rasakan dan kami alami. Bagaimana berkat Tuhan boleh terjadi untuk memulihkan kondisi kami dari sakit penyakit COVID pada saat ini. Terpujilah Engkau Tuhan di dalam Kristus, yang saat ini kami rindukan untuk menyatakan sabda-Mu, dan biarlah Roh-Mu yang kudus bertata penuh atas diri kami untuk menyatakan kehendak Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pemberitaan firman pada saat ini akan kita terima dari Injil Markus 11 ayat 1 sampai 11. Injil Markus 11 ayat 1 sampai 11. Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari."
Dan jika ada orang mengatakan kepadamu, "Mengapa kamu melakukan itu?" Jawablah, "Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini." Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepadanya, "Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?" Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, "Hosana! Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi." Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya, tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Demikianlah Injil Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Hosiana. Hosiana, amin. Hosiana, amin. Hosiana, amin. Hosiana, amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seperti yang saat ini masih tetap kita rasakan dan ini tetap masih menggejala, bahwasanya penyebar luasan COVID yang semakin meningkat dari waktu ke waktu membuat diri kita saat ini pun bertanya-tanya, mengapa pembatasan sosial dan adaptasi kenormalan baru yang sudah diberlakukan di Indonesia ini tetap sulit atau tidak mampu memutus rantai penularan virus COVID-19 ini. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, jawabannya sebetulnya sangat sederhana. Jawaban yang sederhana ini dapat diberikan terhadap pernyataan di atas adalah karena belum adanya kepatuhan atau sikap yang taat dari masyarakat terhadap aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Karena itu rendahnya kepatuhan terhadap tata aturan pemerintah ini sesungguhnya bukan semata-mata menjadi persoalan sulit untuk diatur, atau kalau orang Jawa bisa diistilahkan menurut kemauannya sendiri, sakarepe dhewe sampai hal yang ndablek. Tetapi di sini menyangkut juga adanya persoalan tentang perombakan tata nilai kehidupan bagi masyarakat bersama-sama. Maka bagi masyarakat komunal dengan motonya mangan ora mangan anggere ngumpul. Nah, di sini keterasingan dan keterpisahan merupakan suatu beban batin yang bisa menjadi sebuah penderitaan secara khusus.
Nah, bagi masyarakat yang menjunjung tinggi bakti kepada orang tua dengan memikul dhuwur, mendem jero. Nah, dengan kondisi Covid saat ini pun, pada akhirnya seperti halnya di hari-hari raya, tidak bisa berkunjung, bertandang ke tempat orang tua, sungkeman, dan lain sebagainya. Karena ini ada larangannya. Demikian pula dengan adat yang juga masih berlaku, adanya bancaan, tidak bancai orang tua yang meninggal. Di sini pun juga menjadi persoalan, menjadi rasa bersalah dari keluarga. Melacak riwayat kontak pasien yang tertular oleh COVID ini adalah juga tabu. Nah, di sini tidak saling mengenal dan tidak saling menegur sapa karena menggunakan masker juga adalah tidak sopan. Inilah yang menjadi persoalan-persoalan yang sesungguhnya muncul begitu banyak. Tata nilai seperti inilah yang kemudian menyulitkan pemberlakuan pembatasan sosial maupun kenormalan hidup yang baru. Agar pembatasan sosial dan kenormalan baru ini dapat diterapkan, maka sebetulnya diperlukan perubahan tata nilai kehidupan. Bapak Ibu, berkaca dari persoalan yang rumit ini, maka demikian halnya dengan pemahaman tentang Mesias yang dipahami oleh bangsa Yahudi pada waktu itu. Mesias dipahami sebagai manusia super yang akan mampu membebaskan mereka dari penjajahan secara fisik oleh bangsa Romawi. Dia yang akan mengembalikan supremasi hukum Allah yang akan berlaku secara murni dan konsekuen sebagaimana terjadi pada zaman kerajaan dan kejayaan kerajaan Daud. Karena itu wajar bila teriakan sambutan yang digemakan pada saat Yesus datang memasuki kota Yerusalem di sini adalah Hosana, yang berarti Tuhan selamatkanlah kami. Hosana, Tuhan selamatkanlah kami. Kemudian dilanjutkan, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, yaitu kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi. Ayat 9 sampai 10 kita bisa melihat. Saudara-saudara, alih-alih menyetujui dan mengiyakan harapan Mesias tersebut, sebetulnya kedatangan Tuhan Yesus ke Yerusalem menjelang Paskah dengan mengendarai seekor keledai muda menyiratkan ada 3 perkara penting yang semestinya bisa dipahami oleh kita pada saat ini. Yang pertama adalah kehadirannya penuh dengan kelemah lembutan dan penuh dengan semangat damai. Karena itu jelas apa yang nampak di sini jauh dari kesan konflik ataupun konfrontasi. Sedangkan yang kedua, kedatangan Yesus dengan keledai muda menuju Yerusalem, maka di sini kedatangannya dengan menunggang keledai muda menyiratkan bahwa beban dunia, yaitu dosa yang saat ini dipikul dan akan ditanggungnya. Sementara yang ketiga, yang terakhir, bahwa beban dosa itulah yang akan diruat, yang akan disucikan di dalam dirinya sebagai anak domba Paskah yang akan kemudian dikorbankan menghapus dosa dunia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui sengsara dan kematiannya ini, yaitu kematian di kayu salib yang akan segera dialami Yesus pada waktu itu, maka salib yang mengubah kematian menjadi kehidupan, mengubah ketakutan menjadi keberanian, mengubah keputusasaan menjadi penuh harapan.
Demikian juga mengubah penderitaan menjadi keselamatan. Berani menderita adalah keniscayaan untuk mewujudkan salib. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sayangnya perubahan tata nilai yang baru terkait dengan Mesias ternyata pada waktu itu tidak begitu saja mampu untuk diterima oleh umat. Penderitaan yang berkepanjangan, ketidakberdayaan, dan keputusasaan yang sedemikian berat menghalangi mereka untuk dapat menghayati panggilan mesianik dari Tuhan di dalam Yesus sebagai anak domba Allah yang akan menghapuskan dosa dunia. Sementara yang mereka perlukan hanyalah tindakan instan, bentuk yang cepat seketika dari seorang manusia yang digambarkan sebagai sosok yang super, yang akan membebaskan dan mendirikan kerajaan baru bagi Israel. Nah, di sini terbersit pula sama halnya dengan cara kita menghadapi penderitaan oleh karena COVID-19 yang diharapkan dapat menjadi kunci dari jawaban penderitaan dunia saat ini dengan adanya vaksin yang sudah mulai diprogramkan. Apakah dengan demikian, dengan adanya vaksin ini otomatis kehidupan di tengah masyarakat akan segera bisa terselamatkan? Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, tentu ada kontra sekaligus ada yang pro. Nah, yang jelas dalam penilaian plus ataupun minus tentang vaksinasi pada saat ini, perubahan atau perkembangan virus tetap saja juga terjadi. Kecil kemungkinan vaksinasi menjadi kunci jawabannya. Satu-satunya hal yang bisa diharapkan maka di sini adalah dengan memutuskan mata rantai penyebaran atau penularan dari COVID ini. Nah, salah satu hal yang sudah kita lakukan bersama-sama dan ini telah ditetapkan sebagai aturan dari pemerintah, sebagai aturan masyarakat kita, yaitu dengan pembatasan jarak sosial dan juga kenormalan baru. Kenormalan baru yang sejujurnya di sini pada akhirnya akan dapat memaksa setiap hidup dengan paradigma dan perilaku yang baru. Dan ini memang pada akhirnya di dalam prosesnya bisa saja menjadi sebuah beban ataupun penderitaan yang tidak mudah. Dan inilah juga menjadi bagian aspek nyata dari memikul salib itu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di mana persoalannya di sini? Persoalannya adalah sesungguhnya bagaimana kita bisa menjalankan kenormalan baru itu sebagaimana Kristus juga menjalankan tanggung jawab tugas atau misi kemesiasannya yang akan dihadapi dengan resiko penderitaan di kayu salib. Nah, ada dua hal yang penting di sini Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kita bisa melihat, belajar dari sikap Kristus yang mau masuk ke Yerusalem. Apa yang dilakukan oleh Kristus di sini? Pertama, merupakan cara belajar setia, taat, setia kepada tugas, setia kepada misi. Dalam hal ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus bukannya tidak tahu. Yesus tahu. Bahkan sangat lebih tahu daripada banyak orang yang menyambut kedatangannya ke Yerusalem tadi dengan mengelulukannya. Bahkan nama Daud sang raja besar dalam sejarah Israel juga diperbandingkan dengan dirinya yang dianggap sebagai hal yang layak untuk diterimanya atau diwarisinya sebagai tahta kekuasaan di Israel. Yesus tahu bahwa kenyataan yang akan dijalannya tidak seindah pikiran orang-orang yang mendambakannya itu.
Dan kenyataan itu adalah penderitaan yang berat, yang tak terperi, sebagai cara untuk membayar mahal keselamatan abadi setiap umat manusia yang mau percaya. Namun Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, meskipun demikian, perlu kita tegaskan di sini, Yesus Kristus siap dan berani untuk menderita. Sebagai perkara yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, maka di sini pun kita bisa melihat dengan sikap Yesus yang datang ke Yerusalem menaiki keledai muda, yaitu kesadaran Yesus pada tugas atau misinya sebagai cara pandang baru untuk meraih, untuk mewujudkan tujuan masa depan, harapan-harapan di dalam keselamatan. Nah, di sini sebagaimana Kristus yang tidak hanya mengubah paradigma baru tentang kemesiasannya melalui ajaran yang disampaikan, namun dengan penuh sadar mewujudkan kemesiasan yang baru itu melalui penderitaan yang harus ditanggung kepadanya. Dan itu semua merupakan cara untuk menyelamatkan dunia. Maka demikian halnya dengan khotbah pada saat ini tentang berani menderita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sesungguhnya bukanlah berhenti dengan cara berpikir teoritis dan ajaran semata tentang keberanian untuk menderita, melainkan juga bagaimana kita bisa memiliki kesungguhan, dapat mengerti dengan penuh kesadaran diri di dalam menghadapi penderitaan itu di dalam kehidupan secara nyata, yakni dengan menerapkan pembatasan sosial misalnya, dan kenormalan baru secara tegas, secara konsekuen. Tidak ada kompromi dengan penyimpangan terhadap nilai-nilai hidup yang diberikan untuk mendatangkan keselamatan dari Allah, meskipun harus ada penderitaan sebagai harga yang harus dibayar mahal. Nah, pada akhirnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita memasuki Minggu Palem, maka kita hayati dan kita rayakan bersama apa yang menjadi sikap Yesus ini. Kita mengingat betapa beraninya Kristus untuk menderita di kayu salib atau menyongsong salib yang menjadi keniscayaan bagi keselamatan dunia ini. Nah, melalui penderitaan dan kematiannya ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka Yesus Kristus telah menjadi manusia Paskah. Yesus mengubah kematian menjadi hidup, keputusasaan menjadi harapan, ketakutan menjadi keberanian, penderitaan akhirnya juga menjadi keselamatan. Demikian halnya keberanian yang menjadi panggilan saat ini bagi kita untuk menderita. Sesungguhnya di sini bukan saja menderita karena penerapan jaga jarak sosial ataupun melakukan kenormalan baru, tetapi juga menderita karena pola hidup yang menempatkan keselamatan bersama di atas nilai sopan santun, bakti dan hormat terhadap sesama. Hanya dengan keberanian menderita seperti inilah kita mampu memutuskan mata rantai penularan penyakit yang masih tetap terus menggejala pada saat ini. Sebagaimana Kristus rela menderita dan akhirnya mati, supaya manusia beroleh hidup di dalam keselamatan secara utuh, keselamatan sempurna dan abadi. Maka di sini bagi kita ada pertanyaan. Beranikah kita menderita dalam menerapkan aturan protokol penanggulangan COVID? Selamat bergumul. Selamat memasuki minggu sengsara. Tuhan Yesus memampukan kita. Amin. Mari kita dudukkan kepala kita di dalam saat teduh. Terima kasih ya Allah, kami mengucap syukur
kami boleh melihat ketegaran dan keberanian-Mu untuk meraih, mewujudkan kehidupan bagi ciptaan-Mu yang sangat Engkau kasihi. Kenyataan berat Engkau begitu mengetahui, tetapi Engkau tidak lari, Engkau tidak memanipulasi, tapi justru dengan penuh kesadaran Engkau menyiapkan diri berani untuk menerima apa yang menjadi kenyataan yang harus dibayar mahal demi keselamatan. Oleh keberanian itu Tuhan, kami melihat ada kuasa, kemenangan oleh karena kematian-Mu itu. Engkau membebaskan kami dari belenggu dosa, dan anugerah pengorbanan-Mu itu juga memberikan inspirasi kami untuk menghadapi berbagai macam tantangan kehidupan yang nyata di tengah-tengah diri kami saat ini, seperti pandemi yang terus menggejala pada saat ini. Karena itu Tuhan, seberapapun berat kami merasakan sebagai satu penderitaan, tapi mampukan kami untuk berani untuk melakukan yang harus kami lakukan sebagai satu kebenaran, meskipun kami harus merasakan kepedihan. Tapi kami percaya sebagaimana kemenangan-Mu telah Engkau tunjukkan, maka kami pun akan mampu untuk bisa memperoleh buah dari segala jerih payah kami. Tidak hanya kami terputus mata rantai, tidak hanya kami merasakan pemulihan dalam batin kami, tetapi kami pun juga akan mendapatkan kehidupan yang baru, cara pandang baru, serta bentuk kehidupan yang baru di tengah-tengah kehidupan bersama ini Tuhan. Kami menyerahkan seluruh pelayanan kami agar mampu semakin menyentuh, memberikan sapaan Tuhan bagi banyak umat di sekitar kami. Kami mendoakan juga para pemimpin kami Tuhan, tetap teguhkan mereka dengan berbagai macam tantangan kesulitan, baik dari lingkungan diri kami sendiri ataupun dari luar lingkungan kami sendiri, yang tetap saja ada. Sehingga Tuhan, apa yang menjadi upaya mereka tidak sia-sia, tetapi selalu ada kekuatan penyertaan Tuhan yang akan mewujudkan pengharapan, pemulihan, kesehatan tubuh, jiwa, dan roh kami. Dalam Kristus Tuhan, amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kini saatnya kita akan menyatakan pengakuan iman kita. Karena itu kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan meneguhkan iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kini saatnya kita akan undur dari tempat peribadatan ini untuk mewujudkan peribadatan kita yang sejati. Sebagaimana Tuhan telah menyatakan perutusannya melalui firman yang kita terima. Karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. Undurlah, terimalah berkat
penyertaan Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Hosiana. Hosiana, 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 Hosiana. Amin, amin, amin. Saudara, mari kita akan melangkahkan kaki kita di dalam perutusan yang Tuhan berikan kepada kita dengan semangat Kidung Jemaat 183 bait pertama, menjulang nyata atas Bukit Kala.